Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka berarti dia dhalalah dan dia finnar. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia mesti dihabisi karakternya. Ini kayak pihak tak tamu. Assalamualaikum. Di salamnya orang tak mau. Salaman gini kan. Langsung dia bilang, bid'ah nih, salaman masuk neraka. Memang gara-gara salaman masuk neraka. Salahnya di mana? Kejam betul lah Allah Ta'ala tuh kalau gara-gara salaman masuk neraka. Apalagi parahnya Pak, gara-gara takziah, makan-makan, langsung masuk neraka. Mana maksiatnya? Ini takziah cerita dunia, cerita sawit, tak salah. Baca Yasin salah. Kan tak masuk akal tuh. Sampai saya pernah bilang, emang Allah Ta'ala tuh kejam kayak gitu. Masa baca Yasin masuk neraka? Kan dia bukan amalan mahdoh, bukan sholat isya. Bahkan sahabat tuh pernah sholat wajib tuh Pak, dia bikin 27 kali. Nabi tak pernah buat. Bid'ah tak tuh Pak? Masuk neraka tak dia? Dia tinggal sholat zuhur. Akhirnya sholat zuhur tuh 27 kali dia. Nah itu tak ada buat Rasulullah tuh, tapi buat sahabat. Berani kita membid'ahkan sahabat. Kita masuk neraka membid'ahkan sahabat. Ini entahlah. Jadi sudah saya jelasin, bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah? Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Dan kita tahu semua kita tidak akan masuk surga kecuali bila kita mengikuti Rasulullah SAW di belakang beliau. Sudah cukup kita di belakang Nabi SAW. Karena surga tidak akan dibukakan kecuali tatkala datang Nabi kita Muhammad SAW. Itu pintu nggak dibukakan, jemaah. Orang minta dibukakan, nggak dibukakan. Mereka ini sudah melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Mereka sudah berada di pintu surga, tapi nggak dibukain tuh pintu, jemaah. Lalu datang Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pegang pengetuk pintu itu, jemaah. Kata Nabi SAW, fa'uqaqi'uha. Diketuk sama Nabi. Dah. Ada suara dari dalam surga yang berkata, Man, siapa ini? Kata Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad, kata dia. Kata penjaga pintu surga, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Buat engkau. Baru dibuka. Maka terus kita nggak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Beliau berjuang, ya bang, sampai bengkak kaki beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Orang-orang yang beriman akan selalu ada keinginan untuk menuju Al-Madinah. Bagaimana tidak sementara iman menuju Al-Madinah? Kata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, wa min fadailiha, dan dari keutamaan kota Al-Madinah adalah annal imana ya'rizu ilaiha, bahwa iman itu menuju bertempat
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu, sungguh dia menuju berada di Al-Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya, lubangnya. Rawahul Bukhari wa